Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di renungan akhir pekan 2 Oktober 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pembacaan firman Tuhan dan perjalanan hidup kita di hari Sabtu ini. Kita berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami diberi kesehatan dan hidup bersama sanak keluarga kami, Tuhan. Beri kami kekuatan di dalam pembacaan firman-Mu lewat Roh Kudus-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan, terlebih lagi Tuhan, supaya kami bisa hidup bermegah dalam kelemahan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di akhir pekan 2 Oktober 2021 bertajuk bermegah atas kelemahan. Teks bacaan diambil dari 2 Korintus 11 ayat 30, 2 Korintus 11 ayat 30, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuturkan demikian. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Ada satu nyanyian pujian yang liriknya menuturkan demikian. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Refrennya, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Dalam lirik lagu ini ada dua kata yang berlawanan, dari yang bermakna negatif menjadi positif. Bahwa jikalau dia harus bermegah, maka akan bermegah atas kelemahannya. Nah, firman Tuhan hari ini mempertegas apa yang dinyatakan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nas ini berbicara bagaimana Paulus berlatar seorang yang memburu dan menganiaya orang yang percaya Tuhan Yesus, berbalik 180 derajat menjadi pengikut Tuhan Yesus. Lalu memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan sampai ke penjuru Yunani dan Asia Kecil, termasuk jemaat di Korintus, melewati pelbagai rintangan yang secara logika manusia tidak masuk akal dilakukannya. Tetapi dengan penyertaan dan kuasa Tuhan dapat dijalankan. Paulus dihukum atas pemberitaan Injil dan atas kehendaknya dia memohon banding kepada Kaisar Romawi. Namun vonis yang dijatuhkan Kaisar Nero saat itu bahwa dia dijatuhi hukuman mati, sama seperti Rasul Petrus dihukum mati sekitar tahun 67-68 Masehi. Berbeda dengan manusia yang biasanya menghitung untung rugi, termasuk tidak mau ambil risiko, bahkan sering berusaha mengatasi masalah yang dihadapi dengan mengandalkan kekuatan atau kemampuannya. Padahal manusia memiliki kemampuan amat terbatas. Saya teringat, saya pernah bertemu dengan tetangga lama saya yang menceritakan bagaimana dia bisa selamat dari musibah tenggelamnya kapal penumpang
KMP Tampomas II di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada tanggal 27 Januari 1981 yang membawa ribuan penumpang dan ratusan kendaraan mobil sepeda motor rute Tanjung Priuk, Jakarta menuju Ujung Pandang. Beliau bercerita kepada saya bahwa karena kecerdasan otaknya dan insting bertindak cepat, dapat selamat atas musibah itu. Sambil saya menyimak ceritanya yang panjang lebar, dalam hati saya terbesit betapa sombongnya dan angkuhnya tetangga saya ini. Sebab bagaimana mungkin manusia pada saat kritis di tengah lautan bebas dengan api membara di atas kapal sambil diayun gelombang laut dapat berpikir cerdas, rasional, dan tidak panik. Tentu kalau bukan karena pertolongan tangan Tuhan yang menyelamatkan atas musibah itu. Situasi yang hampir mirip cerita ini dialami oleh murid-murid Yesus pada saat berlayar di Danau Galilea ketika taupan yang mengamuk perahu, mereka kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Syukur Yesus bersama mereka dalam perahu lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu lalu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Melalui peristiwa itu murid-murid berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan taat kepadanya. Kita bisa membuka Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Gambaran yang diperoleh dari kejadian tersebut di atas adalah situasi yang amat sulit dihadapi manusia. Yaitu memang perlu kuasa Allah yang merubah keadaan dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu namanya mukjizat. Sebagai sesuatu di luar kemampuan logika berpikir manusia. Seperti inilah Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Sungguh banyak mengalami kelemahan, bahkan penderitaan. Bagaimana pernyataannya bahwa dia lebih sering dipenjara, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali mengalami karam kapal, serta semalaman terkatung-katung di tengah laut, dan perjalanannya sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, lapar, dahaga, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudara bisa melihatnya di 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Walau amat perih penderitaan jasmani yang dialami Paulus, namun tidak menyurutkan misinya memberitakan Injil Yesus sebab dia memperoleh kekuatan dari Tuhan. Sehingga dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dia menuturkan demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bahkan Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21 disebutkan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian juga kepada Timotius sebagai anak rohaninya di dalam memberitakan Injil. Dia pun juga dalam 2 Timotius 4 ayat 7 menyebutkan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 2 Korintus 4 ayat 7. Di situ jelas Timotius sebagai wakil rasul melayani jemaat di Efesus berkirim surat pengembalaan seakan merupakan pernyataan terakhir menjelang kematiannya yang semakin dekat.
Nah, saudara-saudara, sesungguhnya Paulus sadar bahwa Tuhan memakai dia untuk tujuan, yaitu membawa jiwa-jiwa pengenalan akan Kristus Yesus lewat Injil keselamatan. Sehingga apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang dianggap rugi karena Kristus, bahkan dianggap sampah. Sebab baginya pengenalan akan Kristus jauh lebih dari semuanya. Filipi 3 ayat 7-8. Saudara-saudaraku, di zaman now ini manusia sering diperhadapkan dengan situasi yang membuat kita lemah, khawatir, takut, ragu, bimbang. Bahkan keadaan semakin sulit berkecamuknya pandemi yang masih terus menghantui kita. Masa depan generasi tampak samar-samar. Terlebih lagi hujat-menghujat dalam hal agama. Pertentangan kelompok mayoritas dengan minoritas. Dalam situasi demikian kita perlu kekuatan roh Tuhan yang menopang kita sehingga kita mampu melewati berbagai masalah. Demikianlah Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang imanen, hadir di tempat di mana kita berada. Omnipresent, hadir di segala tempat. Dan Immanuel, hadir selalu menyertai kita. Adalah Allah yang transenden, diam di tempat yang maha tinggi. Karena itu saudara-saudara, selamat beraktivitas, belajarlah hidup bermegah dalam kelemahan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di akhir pekan hari ini, Sabtu 2 Oktober 2021, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar bermegah dalam kelemahan. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu bersama keluarga kami Tuhan. Di dalam kami menjalani lika-liku tantangan kehidupan yang kami hadapi di akhir pekan ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.